kita diwajibkan tadi karena kolom kita adalah 50 kali 50, lebih besar dari 30 kali 30, maka kita wajib menambahkan stirrup untuk bagian tengah ya, untuk ties ya. Sini saya akan tambahkan tiesnya seperti ini saja. Saya akan tambahkan satu di sini. Jadi teman-teman bisa memilih ya di sini mau yang seperti apa. Oke, pertama untuk bagian ini, oke saya akan tambahkan satu saja di sini. Oke, ini satu, yang ininya saya delete. Kemudian di bagian ini juga saya akan tambahkan satu juga ya, seperti ini. Oke, nah ini juga saya delete ya. Jadi ada initial barnya satu, kemudian initial barnya 2. Nah, di sini kita bisa modifikasi untuk hooknya. Sini saya ganti ke 135, change bar orientation, oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama, saya ganti 135, oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini teman-teman bisa klik OK. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini kita akan coba mengkalkulasi ya. Jadi konfigurasinya seperti ini ya. Kalau dilihat dari tampak depan, ya model sengkangnya seperti ini. Jadi ada spasi pada bagian bawah lebih rapat daripada bagian tengah. Baiklah, kembali lagi dengan saya, Fardi Kalemata, di channel BIM Engineering Polindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tersetia di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial menggunakan Autodesk Robot Structural Analysis Professional untuk mendesain tulangan pada elemen struktur kolom. Nah, kemarin saya sudah bagikan bagaimana cara kita mendesain tulangan pada elemen struktur balok ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial mendesain tulangan kolom berdasarkan sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Nah, di SRPMK itu sendiri mengacunya ke SNI 2847 2019 di pasal 10 ada yang menyatakan tentang kolom. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu tentang rasio ya di sini. Jadi kalau saya lihat di sini untuk rasio, untuk batasan tulangan longitudinal minimum atau tulangan utama minimum dan maksimum di sini diatur. Untuk tulangan utama minimumnya itu adalah 0,01 AG atau 1% dari penampang kolom ya. Namun tidak boleh melebihi maksimumnya adalah 8% dari penampang kolom. Sebab itu di sini sudah diatur maksimumnya tidak boleh melebihi 8%, begitupun untuk tulangan longitudinal yang untuk lewatan. Di sini tidak boleh melebihi 4%. Nah, selanjutnya di sini untuk kolom yang non pertegang ya, di sini jumlah minimum untuk kondisi A 3 dalam sengkang ikat segitiga, 4 dalam sengkang ikat segi 4 atau lingkaran, dan 6 dalam sengkang spiral. Jadi di sini sudah diatur untuk tulangan longitudinal kolom pada kolom bulat atau kolom berbentuk lingkaran ya, bukan bulat, itu minimal adalah 6 buah. Kemudian kalau untuk persegi 4, segi 4 persegi, di sini diatur 4 tulangannya. Oke, kita kembali ke robot di sini. Untuk mendesain tulangan kolom, pertama kita pastikan kita calculate dulu di sini. Kita calculate, kita tunggu apakah perhitungan kita ini sudah sesuai atau belum ya. Di sini kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah oke, kita close. Kemudian selanjutnya kita perhatikan di sini ada kombinasi-kombinasi pembebanan yang sudah ada. Selanjutnya kita melihat untuk member number ya di sini. Nah, ini kalau saya klik seperti ini, number daripada membernya muncul ya. Nah, di sini saya coba mendesain untuk kolom dengan nomor 7 ya di sini. Ini saya klik seperti ini. Oke, jadi di sini diklik saja sekali. Nah, akan terselect nomor 7. Di sini kolom yang terselect adalah 1/27 kolom. Kemudian nomor membernya nomor 7. Selanjutnya, teman-teman masuk ke desain. Kemudian di sini kita akan cek dulu berapa kebutuhan tulangan ya di sini. Klik required reinforcement of RC beam columns seperti ini. Nah, setelah itu kita akan diberikan pilihan seperti ini. Apakah kita mengkalkulasi untuk semua member atau hanya satu member? Di sini saya hanya mengkalkulasi untuk member 7 ya di sini. Kemudian untuk cases atau beban yang bekerja, di sini ULS-nya 1 sampai 14, di sini ada beban mati sendiri, beban tambahan dan seterusnya.
Sedangkan untuk SLS-nya juga sama. Kemudian di sini kita klik calculate. Nah, di sini member report-nya, teman-teman perhatikan result of calculation for member nomor 7 are correct. Jadi tidak ada warning, tidak ada error ya. Berarti ini sudah bisa kita gunakan untuk mendesain ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikut. Nah, kita ingin tahu di sini, kita lihat di member nomor 7, tulangan yang dibutuhkan adalah 7,686 cm persegi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk kebutuhan tulangan, di sini 4,64, kemudian ada 3T16. Nah, di sini belum terlihat secara jelas untuk komposisinya, oleh sebab itu kita bisa melihat ya di sini. Kita masuk ke desain lagi, kemudian setelah itu kita provided reinforcement of RC element. Oke, kita pilih provided reinforcement of RC element. Nah, maka robot akan mulai menghitung ya di sini. Nah, seperti ini kita pilih untuk kolom parameter of RC element, pilih manual combination, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk bentuk daripada kolomnya sudah terlihat ya. Kita lihat tampilan raik 4,25, kemudian di sini ada ketebalan plat juga di sini 15 cm. Kemudian ukuran kolomnya 50 kali 50. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke kolom result ya. Di sini di kolom resultnya ini belum terlihat ya seperti ini. Kenapa? Karena kita belum melakukan calculated ya di sini. Saya coba calculate seperti ini. Kemudian ada dua pilihan, option generate drawing, kita belum mengenerate dan kita biarkan untuk keep existing reinforcement. Kita calculate seperti ini. Oke, di sini sudah muncul ya untuk kolom result. Harusnya ini bisa kita cek ya. Oke, pertama saya akan lihat dari kolom view, kolom result, kemudian di sini ada kolom note. Nah, untuk kolom note di sini sudah oke sebenarnya untuk kolom nomor 7 oke dengan parameter ini. Nah, untuk parameter ini kita harus mengetahuinya dari asetnya juga ya di sini. Oke, jadi kalau dari sini kita lihat untuk kolom itu sendiri VPN itu harus lebih besar dari PU ya di sini. Kalau kita lihat di robotnya ini sudah oke ya VPN lebih besar dari PU. Kemudian yang berikutnya VMN lebih besar dari MU ya. Oke, kita cek di robot MN lebih besar dari MU dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita melihat ke dalam kolom reinforcement, nah ini yang biasanya menjadi kendala. Sebab kalau kita perhatikan di sini, tulangannya di sini menggunakan diameter 29. Nah, tentunya ini sangat tidak normal ya di dalam kita merencanakan tulangan kolom. Oleh sebab itu, di sini tersedia opsi yang pertama saya akan hapus untuk tulangan ini dan saya akan mendesain berdasarkan ketentuan SRPMK. Di sini saya delete seperti ini. Oke, setelah di delete, klik OK saja. Pertama kita lihat dulu untuk sistem rangka pemikul momen khusus. Di sini ada aturannya. Yang pertama untuk tulangannya. Nah, jika tulangan itu atau komposisi kolom kita penampangnya sudah lebih dari 30 cm, maka kita harus perlu menambahkan satu ties di tengah. Kenapa? Karena biasanya di bagian bawah ini ya, di sini ini dibatasi ya, tidak boleh melebihi atau lebih besar dari 150. Oke, di sini jaraknya ini kurang lebih atau sama dengan 150. Artinya ini untuk kolom 30 kali 30 ini diperkenankan tidak menggunakan sengkang tengah. Tetapi kalau sudah lebih besar itu kita wajib menambah sengkang pada bagian tengah. Oke. Kita custom dengan menggunakan Autodesk Robot. Pertama, saya akan pilih typical reinforcement di sini. Kemudian kita atur untuk tulangan utama, saya akan menggunakan diameter 19, kemudian saya akan pasang 66 buah untuk arah X dan arah Y. Kemudian untuk stirupnya atau sengkangnya, di sini saya akan gunakan modelnya tertutup seperti ini. Oke. Kemudian untuk distribusinya, ini juga perlu diperhatikan untuk daerah sendi plastis ya di sini. Ini harus diatur. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada bagian yang untuk L0, kemudian ada bagian tengah, kemudian ada bagian bawah. Ini jaraknya harus diatur sesuai dengan
persyaratan ya. Nah, untuk persyaratannya sendiri kalau kita melihat di sini untuk jarak ya, di sini kita harusnya tidak boleh melebihi ya, melebihi batasan maksimum. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya untuk dimensi kolom, oke, S-nya 2 kali S atau maksimum 150 ya. Kemudian S1-nya di sini jarak pada bagian tengah di sini tidak melebihi pertama 6 kali diameter tulangan. Nah, diameter tulangan kita adalah 19, berarti kurang lebih dia tidak boleh melebihi 120 mili. Kemudian yang kedua, tidak boleh melebihi 150. Berarti saya ambil saja untuk bagian tengah di sini maksimalnya 150, sedangkan untuk bagian atas dan bawah itu saya akan gunakan 100 mm ya. Oke, di sini saya atur, ini tidak boleh melebihi 150. Kemudian bagian tengahnya di sini harus kita atur 100 mm. Oke, seperti ini. Jika sudah, perhatikan di sini kita diwajibkan tadi karena kolom kita adalah 50 kali 50, lebih besar dari 30 kali 30, maka kita wajib menambahkan stirrup untuk bagian tengah ya, untuk ties ya. Sini saya akan tambahkan tiesnya seperti ini saja. Saya akan tambahkan satu di sini. Jadi teman-teman bisa memilih ya, di sini mau yang seperti apa. Oke, pertama untuk bagian ini, oke, saya akan tambahkan satu saja di sini. Oke, ini satu, yang ininya saya delete. Kemudian di bagian ini juga saya akan tambahkan satu juga ya, seperti ini. Oke, nah ini juga saya delete ya. Jadi ada inisial barnya satu, kemudian inisial barnya dua. Nah, di sini kita bisa modifikasi untuk hooknya. Sini saya ganti ke 135, change bar orientation, oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama, saya ganti 135, oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini teman-teman bisa klik OK. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini kita akan coba mengkalkulasi ya. Jadi konfigurasinya seperti ini ya. Kalau dilihat dari tampak depan, ya model sengkangnya seperti ini. Jadi ada spasi pada bagian bawah lebih rapat daripada bagian tengah. Jadi terlihat di sini tulangan utamanya sudah menggunakan diameter 19, jumlahnya 20 buah. Sedangkan untuk yang bagian tengah dan bagian atas bawah menggunakan diameter 13. Detailnya kurang lebih seperti ini, summary table-nya seperti ini. Oke, kita cek dulu di sini karena belum di running, ini masih kolom not masih oke ya. Kita akan calculate lagi di sini. Kemudian kita pilih calculate lagi. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau kita yes, berarti kita akan tetap mempertahankan tulangan yang sudah ada dan menggunakan offset automatically. Sedangkan kalau kita menggunakan delete, berarti kita akan membiarkan robot akan menghitung otomatis. Kita pilih yes saja, seperti ini. Oke, dan kita klik OK. Nah, terlihat di sini, teman-teman, di sini sudah OK. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan desain kita ya di sini. Jadi di sini sudah sistemnya dengan rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Kemudian untuk kolom resultnya juga sudah terlihat seperti ini. Untuk kolom note-nya juga sudah oke. Nah, terakhir di sini kita bisa bawa ini menjadi gambar ya. Kita klik seperti ini, maka penulangannya akan jadi seperti ini. Ini langsung secara otomatis dari robot ya. Jadi kita bisa lihat untuk konfigurasi sengkangnya seperti ini. Daftar potongannya dan jumlahnya juga sudah ada. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.